Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Liberty. Malam hari ini Liberty berada di Jalan Raya Dr. Ajiman atau Jalan Kampung Batik Lawian. Kampung Batik Lawian ini kampung tertua di Kota Solo, bersamaan dengan berdirinya Kesultanan Pajang abad 15, sehingga tidak mengherankan lagi kalau Kampung Lawian ini banyak memiliki nilai heritage tersendiri, banyak memiliki peninggalan bersejarah. Salah satu diantaranya Langgar Merdeka. Langgar Merdeka ini banyak memiliki keistimewaan tersendiri. Berdiri pada zaman Sinuhun Pakubono ke-10 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat atau sekitar tahun 1877. Beberapa keistimewaan yang ada di Langgar Merdeka ini, selain bangunannya masih kukuh, utuh dan asli orisinil, sekalipun usianya sudah ratusan tahun, namun tidak pernah mengalami semacam renovasi atau semacam diganti, melainkan hanya semacam dibetuli sedikit demi sedikit kalau ada yang mulai rusak. Tapi namun demikian, hanya saja sekalipun usianya sudah tua, namun keberadaan dari Langgar Merdeka ini tidak pernah mengalami kerusakan yang cukup fatal. Dari temboknya yang masih kokoh kuat, serta bangunan dempel-dempel jendela pintu kayu jati Belanda ini masih utuh termasuk lantainya. Nah, keistimewaan berikutnya, pada saat itu sebelum Langgar Merdeka ini, saat itu merupakan toko candu atau yang sekarang dikenal dengan toko narkoba yang ada di lantai bawah ini. Ini oleh pedagang Cina, karena pada waktu itu Langgar Merdeka ini milik pedagang Cina, sehingga dipakai untuk berjualan. Kalau sekarang narkoba. Oleh pedagang batik, saudagar batik Haji Masyadi, Langgar Merdeka ini dibeli, selanjutnya dipakai untuk semacam sarana ibadah umum. Keistimewaan selain pertama merupakan toko narkoba, selanjutnya pada saat kemerdekaan, menjelang kemerdekaan, beberapa kali Langgar Merdeka ini dibombardir oleh tentara kolonialis Belanda, namun tidak pernah kena. Itu hanya masalah sepele, hanya karena menggunakan nama Langgar Merdeka, sehingga oleh kolonialis Belanda dilarang, sehingga pernah diganti menjadi Langgar Al-Ikhlas. Selanjutnya, setelah dibeli oleh pedagang batik Masyadi tersebut, Langgar Merdeka ini langsung dirubah menjadi semacam sarana peribadatan. Tanggal 7 bulan 7 1877. Kondisi kayunya masih utuh semua. Nah, selain keistimewaannya bekas dari toko narkoba, terus di beberapa kali dibombardir tidak pernah kena. Bangunannya ini masih benar-benar utuh. Ini keputren. Lantainya pun lantai dari batu hitam. Masih utuh semua, tidak ada yang rusak. Selanjutnya ini memasuki ruangan pria yang juga kondisinya masih utuh semua. Baik tangga naiknya yang berupa batu hitam, juga kayu jati, masih utuh semua. Menariknya, menara yang ada di Langgar Merdeka ini tidak seperti menara pada umumnya. Mereka menara-menara pada umumnya itu berada terpisah dengan
bangunan induk. Namun tidak demikian dengan menara yang ada di Langgar Merdeka ini, menyatu dengan bangunan induk. Ya, ini masih asli semua ini. Nih. Termasuk penyekat untuk jamaah putri pun dari kayu jati yang masih utuh semua. Kondisinya terawat sekali, masih utuh. Ini jamaah putri. Ruang imaman ke atas itu langsung menuju ke menara. Menara yang menyatu dengan bangunan induk. Tidak seperti menara pada umumnya berada di luar dari bangunan induk. Nih. 1, 2, 3, kayunya jati utuh semua. Lantainya pun lantai 2-nya bukan merupakan bangunan dari semen atau cor, melainkan kayu jati. Nih, kayu jati yang berukuran besar. Ini merupakan lantai. Di atas dari kayu jati ini merupakan lantai kedua yang dipakai untuk sholat berjamaah. Istimewa bukan? Nah, kondisinya benar-benar luar biasa istimewa. Nah, pintunya pun masih orisinil. Kalau zaman sekarang pintu yang begini ini sudah sulit untuk dijumpai. Nah, kayu jati. Nah, bahkan grendelnya pun boleh jadi sekarang ini tidak ada slot atau semacam grendel yang benar-benar antik. Pintunya pun benar-benar pintu kayu jati yang usianya sudah ratusan tahun. Ini jalan menuju Kampung Lawian. Nah, ini jalan rayanya. Menaranya pun menyatu dengan bangunan induk, bangunan utama. Tidak seperti menara pada umumnya yang ada di luar area dari bangunan induk. Ini menara Langgar Merdeka ini menyatu ke langsung ke bawah dengan bangunan induk. Demikian keistimewaan dari Langgar Merdeka. Pertama, bekas toko candu atau narkoba. 2, dibombardir oleh kolonialis Belanda karena menggunakan nama Langgar Merdeka, tidak pernah kena. 3, bangunannya masih asli dan utuh sekalipun usianya sudah ratusan tahun. Menaranya tidak seperti menara pada umumnya yang ada di masjid-masjid, musola atau syuro. Musola yang ada di Langgar Merdeka ini langsung menyatu dengan bangunan induknya. Lantainya, lantai 2 pun tidak seperti lantai pada umumnya yang dicor dengan semen. Kali ini di Langgar Merdeka hanya menggunakan semacam balok kayu berukuran besar, kayu jati Belanda. Demikian laporan Liberty dari
Kampung Batik Lawian, atau tepatnya di Langgar Merdeka yang ada di Jalan Dr. Rajiman, Solo.